Aku selalu menjadi cewek yang sangat posesif dan aku nggak tahan jika orang menyentuh barang-barang milikku. Apalagi kalau mereka melakukannya tanpa meminta izinku terlebih dahulu. Dan pacarku juga harus menaati aturan itu. Jujur, aku sangat khawatir dia akan mengkhianatiku. Jadi aku benar-benar nggak bisa tidur di malam hari. Karena itu, aku kemudian melakukan sesuatu yang akan aku sesali selama sisa hidupku. Aku ketemu Otis di klub gitar sekolah. Dia tinggi, ganteng, dan pintar yang membuatnya sangat populer. Tapi dia bukan playboy. Dia cuma pernah pacaran dengan satu cewek bernama Sam sebelumnya. Mereka berdua putus tahun lalu. Aku sering bertanya-tanya apakah dia masih mencintainya. Tapi aku mulai memperhatikan dia selalu duduk di sebelahku di klub gitar, dan segera kami berdua saling ngobrol. Suatu hari, dia mengakui kalau dia sangat menyukaiku dan memintaku untuk menjadi pacarnya. Aku nggak percaya, aku ada di langit ke-9. Tapi dengan sangat cepat, aku mulai panik. Aku nggak mau cewek lain mencurinya dariku. Aku membuat hubungan kami menjadi sangat publik dan membagikan foto kami di setiap platform media sosial. Kami nggak bisa dipisahkan, dan aku selalu mengawasinya. Otis tampak baik-baik saja dengan ini. Sebenarnya menurutnya lucu karena aku terlihat sangat menyayanginya, tapi nggak satupun dari itu meredakan obsesiku terhadap fakta kalau dia mungkin menipuku. Cuma itu yang kufikirkan, jadi cuma ada satu hal untuk itu. Aku mengujinya. Aku harus memastikan dia benar-benar mencintaiku. Aku membuat beberapa akun media sosial palsu dan memakai gambar cewek yang sangat seksi untuk melihat apakah Otis mau merayu mereka. Lalu aku mencoba menambahkannya sebagai teman dari akun tersebut dan mengiriminya pesan genit. Suatu kali, aku bahkan mengirim foto super seksi kepadanya dari salah satu akun palsu ini. Percaya atau tidak, dia mengabaikan mereka semua. Aku merasa sangat lega. Jadi, dia memang mencintaiku. Aku bisa santai. Nah, untuk saat itu. Tapi gak butuh waktu lama kekhawatiranku muncul lagi. Aku gak bangga mengakuinya. Tapi aku sampai menyewa layanan tes pacar. Aku memilih cewek yang paling cantik meskipun harganya sangat mahal. Aku sudah merencanakan semuanya. Cuma ada Otis dan aku di rumahku suatu malam. Kami memesan makan malam dan kemudian aku bilang kepadanya kalau aku harus membeli soda. Setelah aku pergi, cewek itu datang dengan menyamar sebagai kurir. Dia membawakan makanan ke Otis dan aku duduk di dalam mobil di luar menonton mereka di ponselku. Gadis itu memasang kamera mini ke kotak makanan. Dia meletakkannya di atas meja, jadi aku bisa melihat dengan jelas semua yang terjadi di antara mereka. Dia sangat menggoda dengan rok mini yang ketat dan terus merayu Otis. Tapi Otis nggak tertarik. Aku duduk di dalam mobil, kagum. Aku sangat bangga padanya. Aku yakin dia nggak akan bisa menolaknya. Setelah itu aku memutuskan kalau aku sudah memainkan cukup banyak permainan dan sekarang aku benar-benar bisa mempercayainya. Tapi suatu hari di sekolah, Sam dan pacar barunya, Louis, berjalan melewati meja kami. Dia menatap Otis dan berkata, "Kalian berdua terlihat bahagia kan? Aku senang kamu akhirnya menemukan seseorang untuk menggantikanku." Kemudian dia pergi begitu saja tanpa sedikit pun melirik ke arahku. Sepertinya aku nggak terlihat olehnya. Jadi dia pikir aku cuma pengganti, ya. Itu dia. Aku harus membuktikan padanya kalau Otis mencintaiku sekarang dan bahkan dia nggak berarti apa-apa baginya. Malamnya, aku mengirim SMS padanya di media sosial. Aku kesal karena dia mengira aku takut dan cemburu padanya dan bahwa Otis cuma mencintainya. Aku nggak percaya. Aku nggak tahu kenapa Otis pernah pacaran dengan orang seperti dia sebelumnya. Aku kesal dan memberinya tantangan kalau kami akan menggoda pacar satu sama lain selama seminggu. Dan melihat apakah pacarnya adalah orang yang setia. Dia bilang itu terdengar menyenangkan dan dia menyukai tantangan seperti ini. Tapi sungguh, aku melakukan ini cuma untuk memastikan Otis benar-benar mencintaiku dan sudah nggak punya perasaan lagi pada Sam. Jadi, rencananya sudah siap. Akhir pekan itu, Sam dan aku meminta pacar kami untuk pergi ke bioskop. Tapi, pada menit terakhir, kami berdua membuat alasan kenapa kami nggak bisa pergi. Meskipun pacar kami sudah membeli tiketnya. Aku pergi ke bioskop tempat pacar Sam, Louis, dan bertindak seolah-olah kebetulan aku juga ada di sana. Aku bertanya kenapa dia sendirian dan dia berkata, "Oh, Sam punya urusan keluarga, jadi aku harus di sini sendiri." Aku bilang padanya kalau aku sedang mau beli tiket, dan dia berkata aku bisa memakai tiket Sam. Ya, rencananya berhasil. Kami menonton film bersama dan bahkan nongkrong setelahnya untuk mengobrol berdua. Setelah malam itu, Louis mengirimiku pesan beberapa kali dan suatu hari aku bahkan berjalan pulang dari sekolah bersamanya. Pada akhir minggu itu, sangat jelas bagiku kalau Louis sebenarnya menyukaiku. Dan dia bahkan mengundangku untuk makan malam. Tapi, Otis juga masih memberiku banyak perhatian. Dia bahkan memberitahuku tentang apa yang telah dilakukan Sam dan sangat menyesal.
Dia terus mengatakan itu sangat menjengkelkan dan kenapa dia nggak bisa meninggalkannya sendirian. Aku sangat senang mendengar ini. Rasanya seperti aku menang. Keduanya menyukaiku dan gak ada yang menyukai Sam. Aku putuskan bertemu Louis makan malam dan menunggu dia mengutarakan perasaannya kepadaku. Lalu aku akan memberitahu Sam dan dia akan sangat kesal. Dia pasti kecewa karena menganggap Otis masih mencintainya. Tapi malam itu, segalanya tidak berjalan sesuai rencana. Kami sedang duduk makan malam ketika tiba-tiba Louis mencondongkan tubuh ke arahku dan menciumku dengan penuh gairah. Aku memejamkan mata dan yang bisa kupikirkan hanyalah bagaimana aku menang dan Sam kalah. Tapi kemudian aku mendengar bunyi klik-klik dan aku membeku. Aku membuka mataku, berbalik, dan ada Sam berdiri di sana mengambil foto kami. Dia mulai tertawa seperti orang gila dan Louis berjalan ke arahnya dan bergabung dengannya. Aku nggak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi kemudian mereka memberitahuku. Mereka sengaja melakukan ini. Sam sudah menyuruh Louis untuk berpura-pura jatuh cinta padaku supaya dia bisa memergokiku. Aku gak percaya itu. Bagaimana dia bisa begitu jahat? Dia mengirimkan semua fotonya ke Otis dan sekarang aku merasa sangat malu. Otis sangat marah dan gak peduli berapa banyak aku mencoba menjelaskan semuanya, dia gak akan mempercayaiku lagi. Dan itu semua salahku. Semua karena sikap posesifku. Apa yang harus kulakukan agar Otis mengerti kalau aku gak serius dengan Louis dan kalau aku sangat mencintainya?